lagi dengan kami Guru Zaman Now. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita semua. Bahkan sejak zaman Nabi Adam, manusia itu sudah belajar. Tapi apakah kalian sadar kalau sistem pendidikan kita dulu hingga sekarang masih seringkali membelenggu kreativitas siswa? Maksudnya, anak tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri apa yang diinginkannya sesuai dengan kehendak dan kemampuannya. Padahal, pendidikan bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani. Sebelum kemerdekaan, pendidikan hanya untuk mereka yang mendukung pemerintah kolonial. Lalu, setelah merdeka, harapan besar untuk kebebasan belajar muncul. Tapi kenyataannya, banyak aturan tuh kaku, pembelajaran berpusat pada guru, kreativitas siswa seringkali tidak dihargai dan siswa hanya dianggap sebagai objek semata. Hah, gimana? Sekarang, mari kita lihat sejarah. Di masa penjajahan Belanda, sekolah hanya untuk rakyat yang membantu Belanda. Misalnya, pada tahun 1854, didirikan Sekolah Bumi Putra yang hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung dasar. Mereka tidak diajarkan lebih dari itu. Akhir abad ke-19, wabah penyakit di Pulau Jawa membuat Belanda membuka sekolah dokter, yaitu Stovia. Sekolah ini hanya untuk melatih calon dokter dan kalangan pribumi. Pada tahun 1903, R.A. Kartini mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi. Sekolah Kartini kurikulumnya sangat sederhana, bahkan hanya belajar membaca, menulis, dan keterampilan dasar lainnya. Pada tahun 1908, menandai berdirinya organisasi Budi Utomo oleh pelajar Stovia adalah sebagai salah satu langkah penting dalam kebangkitan nasional. Pada tahun 1920, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta, sekolah yang menawarkan pendidikan lebih bebas bagi pribumi, sebuah gerbang menuju kebebasan pendidikan. Setelah kemerdekaan pun, kurikulum di Indonesia terus berubah dari kurikulum 1968 hingga kurikulum K13. Fokus utama adalah memperbaiki kurikulum dan meningkatkan kualitas guru. Namun, banyak yang merasa metode ini masih terlalu kaku. Kalau bisa kita list, ini adalah beberapa praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam pembelajaran sebelum kemerdekaan. Pada masa Belanda, pendidikan dilaksanakan hanya semata untuk keperluan pemerintahan kolonial Belanda. Tidak semua rakyat pribumi merasakan pendidikan. Pendidikan berpusat ke barat-baratan, dan pribumi tidak mendapatkan pendidikan karakter dan budi pekerti. Pada masa Jepang, sistem pendidikan bertujuan untuk berperang, dan masyarakat diajarkan untuk mengumpulkan hasil alam untuk logistik perang. Contoh praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat praktik yang membelenggu pendidikan Indonesia. 1. Pada masa Orde Baru, sistem pendidikan nasional masih kaku dan sentralis, yaitu sistem yang terperangkap di dalam kekuasaan otoriter di bawah kekuasaan Soeharto. Kekuasaan yang otoriter mudah sekali dimasuki oleh kepentingan pribadi ataupun kelompok. 2. Setelah kemerdekaan hingga saat ini, masalah sistem pendidikan di Indonesia yaitu keterbatasan guru di daerah terpencil, sarana prasarana yang tidak merata di setiap satuan pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik yang masih rendah, dan juga penguasaan teknologi digital serta pedagogi guru yang masih rendah. Lalu, bagaimana sekarang? Meski kita sudah merdeka, pendidikan kita seringkali masih membelenggu. Contohnya, metode pengajaran masih berpusat pada guru, peserta didik sering dianggap objek yang pasif, dan tidak ada ruang untuk berdialog dan berekspresi. Banyak aturan dan penilaian hanya berfokus pada ujian, sehingga peserta didik belajar hanya untuk lulus, bukan untuk memahami. Sistem ini membuat peserta didik takut gagal dan tidak berani mencoba hal baru. Kreativitas, pemikiran kritis, sayangnya seringkali kurang didorong.
Tapi ada cahaya harapan. Sejak 2020, Indonesia memasuki era Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Ini adalah sistem yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bagaimana mereka belajar, dengan guru menjadi fasilitator, bukan pengontrol. Bayangkan, peserta didik yang tidak hanya menghafal, tapi terlibat dalam proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Dengan project-based learning, peserta didik belajar dengan memecahkan masalah dunia nyata, bukan sekedar teori. Kurikulum Merdeka juga mengedepankan pembelajaran hybrid, menggabungkan pelajaran tatap muka dan daring, sehingga peserta didik bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, apakah pendidikan kita sudah merdeka atau masih membelenggu? Apakah kita sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai potensi mereka? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Mari kita dukung sistem pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga memerdekakan jiwa. Lalu, apa yang bisa melepas belenggu kemerdekaan peserta didik itu? Lingkungan yang lebih inklusif, partisipatif, dan mendorong kreativitas peserta didik sehingga peserta didik lebih merdeka dalam pembelajaran abad ke-21. Lalu, bagaimana kita bisa mewujudkan lingkungan kelas yang seperti itu? Dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat adalah solusinya. Pertama, kita bisa menggunakan pembelajaran yang berbasis proyek. Pada model ini mendorong peserta didik untuk terlibat dalam proyek yang nyata serta relevan dengan kehidupan mereka. Ini mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif serta memberikan rasa kepemilikan atas pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang kooperatif, yaitu dengan bekerja dalam sebuah kelompok, peserta didik belajar untuk berkolaborasi dan menghargai sudut pandang orang lain. Ini membangun keterampilan sosial dan emosional yang penting. Yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengakomodasikan berbagai gaya belajar dan juga kemampuan peserta didik membuat pendidikan lebih inklusif dan efektif. Yang ketiga, pembelajaran berbasis teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi untuk akses informasi dan metode pembelajaran baru, memberikan peserta didik kebebasan dan mengeksplorasikan materi. Yang terakhir adalah pendidikan holistik atau menyeluruh, yaitu mengandung aspek emosional, sosial, dan fisik peserta didik, jadi tidak hanya pada akademis mereka saja. Ada beberapa model pendidikan modern yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Nah, berikut ini adalah beberapa model pendidikan yang sesuai untuk zaman sekarang. Yang pertama, pembelajaran berbasis kompetensi. Model ini fokus pada keterampilan dan kemampuan siswa. Bukan hanya soal hafalan materi, tapi lebih kepada penguasaan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Siswa juga bisa belajar dengan cara yang lebih personal dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan project-based learning. Siapa bilang belajar cuma duduk diam dan mendengarkan saja? Di sini, siswa diajak untuk bekerja dalam proyek nyata, baik itu secara individu ataupun kelompok. Mereka belajar memecahkan masalah, melakukan riset, dan menggunakan kreativitas mereka untuk menyelesaikan proyek yang bermanfaat. Dan yang ketiga, pembelajaran hybrid atau disebut dengan blended learning. Kombinasi antara belajar tatap muka dan online ini memberikan siswa fleksibilitas untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Belajar jadi lebih efisien dan lebih hemat waktu. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis STEAM, antara lain sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. STEAM adalah model yang menggabungkan sains dan seni. Ini bukan hanya soal teori, tapi juga memadukan kreativitas dan teknologi. Siswa bisa belajar berpikir kritis, berinovasi, berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Di Indonesia, kita sekarang punya program Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Jadi intinya, siswa diberikan lebih banyak kebebasan untuk menentukan jalur belajarnya sendiri, sesuai minat dan bakat mereka. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa Merdeka Belajar bisa menjadi solusi untuk pendidikan yang masih membelenggu ini. Yang pertama, Merdeka Belajar fokus pada pengembangan potensi individu siswa. Sekarang, siswa punya kebebasan untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Tidak ada lagi belajar yang terlalu terstruktur dan monoton.
Yang kedua, Merdeka Belajar pembelajarannya berbasis proyek dan kontekstual. Jadi, siswa tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang membuat siswa lebih berpikir kreatif dan juga kritis. Yang ketiga, kebebasan memilih jalur pembelajaran. Jadi, siswa dan orang tua bisa memilih jalur yang sesuai dengan minat. Misalnya, kalau suka seni, siswa bisa lebih fokus seni tanpa harus terjebak di jalur yang satu ukuran untuk semuanya. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Guru bukan lagi sosok yang mengontrol semuanya, tetapi menjadi fasilitator yang membantu siswa belajar lebih mandiri dan kolaboratif. Yang kelima, ya, pendidikannya itu berdasarkan pendidikan karakter. Jadi, siswa diajarkan untuk menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berempati. Ini sangat penting untuk membentuk karakter yang baik di masa depan. Jadi, teman-teman, pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Dengan model pendidikan yang lebih fleksibel setelah Merdeka Belajar, kita bisa menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan. Yuk kita dukung pendidikan yang benar-benar merdeka. Merdeka! Thank you for watching and see you!